Dan untuk f-nya atau aperture-nya yaitu sesuai dengan yang ada di lensanya, yaitu menggunakan f2,8. Dan untuk ISO-nya itu nanti tergantung situasi yang ada di lapangan. Tapi khusus di video ini kalian dapatkan tips dari saya, yaitu untuk shutter speed-nya itu adalah. Halo konco gede, ketemu lagi di channel YouTube Gudang Digital. Pada video kali ini sesuai judul, saya akan memberikan tips seputar spot fotografi menggunakan kamera Lumix. Dan kamera Lumix ini yaitu adalah seri G9 dan dipadukan dengan lensa telefoto 35 sampai 100 mm f2,8. Nah, kenapa saya menggunakan G9 ini? Simak videonya sampai selesai ya. Nah, hal pertama kenapa saya memilih G9 ini karena pertama adalah gripnya ya. Grip ini sangat enak sekali, terutama bagi tangan saya yang agak panjang lebar ini. Grip di Lumix G9 itu sangat cocok sekali, sangat solid sekali. Jadi saat kita pegang itu kita nggak takut untuk jatuh ya. Kadang ada yang kamera, contohnya mirrorless yang lain itu gripnya agak kecil, jadi rawan untuk jatuh atau kita akan agak pegal untuk memegang dengan durasi yang lebih lama. Dan yang kedua yaitu adalah tampilan LCD di atas ini. Ini ciri khas dari kamera khusus untuk fotografer ya. Jadi kita nggak perlu setting menu, masuk menu atau melihat tampilan yang ada di LCD. Kita cukup bisa melihat settingan kita di LCD yang ada di atas sini. Dan yang ketiga yaitu adalah baterainya. Jadi untuk baterainya itu dia sudah sekitar 1000 mAh dengan kapasitas yang besar. Tentunya akan membuat kamera G9 ini tidak perlu was-was untuk kehabisan baterai saat kita memotret. Dan selanjutnya yaitu adalah di mode burst-nya. Ngomongin soal spot fotografi tentunya tidak lepas dari drive burst atau continuous shot. Nah, di Lumix G9 ini dia sudah mendukung up to 60 fps dengan catatan yaitu kalian harus mengubah ke electronic shutter. Dan untuk mechanical shutternya dia up to sampai 12 frame per second. Nah, pengaturan yang di bawah dial ini yang sangat membantu saya mengubah drive pada G9. Jadi di G9 ini ada beberapa settingan, yaitu dari single, terus ada yang burstnya itu ada dua, burst 1, burst 2. Ada mode foto 6K atau 4K. Nah, ini yang unik di Lumix G9. Dengan dua buah settingan atau dua pilihan di mode burst, kita bisa menyeting atau kita bisa mengcustom bahwa contohnya di settingan burst pertama kita bisa menggunakan mechanical shutter, dan burst kedua itu kita bisa menggunakan electronic shutter. Jadi kita tidak perlu khawatir dan kita akan mempersingkat waktu saat kita mengubah tipikal shutternya. Jadi kita nggak perlu masuk ke menu, terus kita ganti mechanical, terus kita ganti lagi ke electronic shutter, itu akan memakan waktu, kita akan kehilangan momen. Dengan adanya penambahan dial ini atau pengaturan ini, itu sangat mempersingkat kita atau mempercepat penggantian mode pada Lumix G9 ini. Dan selanjutnya yaitu adalah untuk LCD-nya, yaitu untuk LCD-nya dia sudah variangle. Dengan LCD yang sudah bisa variangle ini membantu kita saat foto menggunakan teknik low angle. Jadi kita tidak perlu sampai rebahan ke bawah hanya karena menggunakan low angle. Dan selanjutnya penggunaan atau pemilihan di lensa 35 sampai 100 mm. Ini untuk focal length-nya equivalent dengan 70 sampai 200 mm di full frame. Jadi penggunaan 35 sampai 100 mm ini cocok untuk kalian yang ingin membidik atau untuk mengabadikan spot fotografi candid, itu sangat direkomendasikan. Jadi jarak dekat, jarak jauh kalian bisa menggunakan 35 sampai 100 mm dari Lumix ini. Dan untuk aperture-nya yaitu konstan di 2,8. Jadi kalian tidak akan kehilangan efek bokeh pada lensa ini. Dari 70 mm sampai 100 mm
kalian akan tetap menggunakan konstan di f2,8. Selanjutnya untuk G9 ini juga sudah mendukung 2 slot memori ya. Jadi kalian tidak akan khawatir memori kalian akan penuh, kalian bisa menggunakan 2 slot memori. Jadi dipadukan dengan baterai yang besar dan memori yang 2 slot ini, kalian bisa lebih lama untuk mengabadikan momen spot fotografi kalian. Selanjutnya yaitu untuk viewfindernya, yaitu dia sangat besar. Ini cocok bagi kalian yang tidak biasa menggunakan LCD, kalian bisa menggunakan viewfinder. Dan untuk diameternya atau besarnya juga lumayan besar. Dan ada pengaturan untuk jarak viewfindernya di sini ya. Nah, untuk settingan sendiri dari saya pribadi, yaitu biasanya saya menggunakan settingan pertama yaitu di shutter speed. Untuk shutter speed saya biasanya menggunakan 1/500, itu paling bawah ya, 1/500. Kalian sebenarnya masih bisa menggunakan di bawah 1/500, tapi khusus di video ini kalian dapatkan tips dari saya, yaitu untuk shutter speednya itu adalah 1/500. Dan untuk f-nya atau aperture-nya yaitu sesuai dengan yang ada di lensanya, yaitu menggunakan f2,8. Dan untuk ISO-nya itu nanti tergantung situasi yang ada di lapangan. Nah, biasanya sekitar jam 6 atau jam 7 pagi biasanya bisa menggunakan ISO 1000 sampai 2000. Itu juga tergantung untuk situasinya juga. Untuk white balance sendiri saya menggunakan Kelvin, jadi bukan menggunakan auto white balance. Biasanya saya menggunakan di 5500. Dan tentunya untuk autofocusnya menggunakan continuous atau AFC. Jadi kalian tidak akan ketinggalan momen, kalian tidak akan kehilangan fokus pada kamera kalian. Nah, yang terakhir yaitu adalah adanya dual IS. Untuk G9 itu sendiri, yaitu dia sudah ada IBIS-nya atau in-body image stabilizer, dan di lensa 35-100 ini juga sudah mendukung OIS. Nah, sekian dulu tips spot fotografi dari saya menggunakan kamera Lumix G9 dan lensa 35-100 f2.8. Bagi kalian yang juga menggunakan kamera Lumix, entah itu dari G9 atau yang lain, kalian punya tips spot fotografi, kalian bisa berbagi ke teman-teman kalian dengan cara kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Bagi yang belum subscribe saat melihat video ini, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Share ke teman-temanmu dan sampai jumpa di video selanjutnya.